Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisanti Diatia Sutami, mahasiswa manajemen STIE PGRI Sukabumi dengan NIM 0218181. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang Activity Based Costing atau biasa kita singkat ABC. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan bahas mengenai definisi. Apa sih Activity Based Costing? Nah, Activity Based Costing atau ABC adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk menjadi produk dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Jadi, di dalam Activity Based Costing, biaya overhead dialokasikan berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas. ABC didasarkan pada konsep bahwa untuk memproduksi barang atau jasa, perusahaan pasti melakukan berbagai aktivitas. Jadi baik itu memproduksi barang ataupun memberikan jasa, pasti ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Seperti memproduksi barang aja, mulai dari desain, produksi, pengecekan, sampai ke packagingnya. Nah, itu kan ada beberapa aktivitas. Dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas tersebut akan mengkonsumsi sumber daya, baik itu material, tenaga kerja, gedung, utilitas, dan sebagainya. Jadi dalam melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang tadi, desain, produksi, pengecekan, packaging, itu pasti mengkonsumsi sumber daya. Nah, ABC mengkaitkan antara aktivitas dengan konsumsi sumber daya. Apa sih keunggulan ABC dibandingkan simple costing atau traditional costing? Simple costing adalah metode penghitungan biaya yang biasa kita gunakan. Nah, di sini ABC memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh simple costing atau biasa kita sebut simple costing dengan traditional costing atau akuntansi biaya tradisional. Yang dimana si simple costing ini biasanya mengalokasikan biaya overhead berdasarkan basis tertentu, seperti jam kerja mesin, jam tenaga kerja langsung, atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini juga ada perbandingan antara traditional costing dan ABC. Pertama, metode tradisional tentunya tidak mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Berlawanan dengan ABC, di mana kalau ABC itu mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas utama yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Lalu, perbedaan lain itu terlihat dalam penghitungannya. Kalau di metode tradisional hanya menggunakan satu dasar dalam mengalokasikan biaya overhead, biasanya itu berdasarkan dari jam kerja langsung. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan atau manfaat metode ABC? Yang pertama itu kita jadi bisa menelusuri dan menentukan biaya overhead per produk. Karena kalau semua biaya overhead kita totalkan lalu kita alokasikan secara merata atau hanya berdasarkan satu cost driver saja, berarti dengan kata lain biaya overhead tiap produk itu sama rata. Padahal belum tentu tiap produk memakan biaya overhead yang sama besar. Lalu yang kedua, kita jadi mampu menentukan harga dengan lebih baik. Karena jika biayanya sudah ditentukan dengan tepat, tentunya harga juga bisa ditentukan dengan tepat. Yang terakhir, kita jadi bisa menentukan aktivitas-aktivitas mana saja yang benar-benar penting dan diperlukan. Jadi dengan kata lain, kita juga bisa menghilangkan aktivitas yang sebenarnya kurang bermanfaat. Sekarang kita belajar ilustrasi sederhana tentang simple costing dan activity based costing. Jadi ceritanya ada 4 orang. Ada si A, si B, si C, dan si D. Nah, mereka berempat mau pergi makan bareng nih ke suatu restoran. Mereka pergi ke restoran, pesan makanan. Mereka pesan dulu, makan, baru nanti setelah selesai makan, mereka bayar. Nah, pesanannya adalah si A karena dia lagi nggak ada uang, maka dia pesan yang paling murah. Maka total pesanan si A untuk makan dan minumnya itu adalah 50.000. Nah, si B juga pesan makanan. Si B totalnya adalah 80.000. Si C pun sama, dia pesan makanan yang lain lagi. Totalnya adalah 100.000. Kemudian si D dia pesan makanan, totalnya adalah 110.000. Jadi totalnya berbeda-beda nih. Mereka pesan makanan dan minuman yang berbeda-beda.
udah pesan dan kemudian mereka makan sampai kenyang. Lalu setelah makan, mereka minta bill nih ke karyawannya, mereka mau bayar. Pas billnya datang, di total pesanan mereka berempat. Totalnya adalah 340.000. Jadi satu bill kan? Kan biasanya kita tuh kalau pergi makan sama teman-teman rame-rame, pesan bareng terus jadi satu bill kan? Nah kemudian si D bilang, siapa nih yang mau ngitung siapa? Nah ini karena si mereka berempat malas menghitung, akhirnya si D bilang, udahlah daripada kita hitung pesanan masing-masing, mending langsung aja. Kita kan berempat, ya udah total tagihan kita langsung bagi 4 aja. Jadi bagi rata tuh daripada kita ngitung-ngitung. Nah, coba kita lihat kalau dibagi rata berarti 340.000 total tagihannya dibagi 4 karena mereka berempat kan. Berarti nanti satu orang akan bayar sebesar 85.000. Nah, coba deh bayangkan kalian jadi si A. Kalau kalian jadi si A, di mana si A makan yang paling murah cuma 50.000, tapi karena bayarnya bagi rata, dia harus bayar 85.000. Kira-kira kalian jadi A mau apa enggak? Enggak lah ya, pastinya enggak mau. Masa makannya 50.000 tapi bayarnya 85.000? Nah, si A ini namanya dia mengalami overcosting. Jadi kondisi si A ini adalah kondisi overcosting, di mana dia dibiayakan terlalu tinggi, atau overcosting itu tadi dibiayakannya terlalu tinggi. Kita beralih nih ke si B. Si B dia makan 80.000. Karena dibagi rata, dia harus bayar 85.000. Kalau jadi si B mau nggak? Belum tentu mau juga, karena dia cuma makan 80.000. Masa disuruh bayar 85.000? Kondisi si B dinamakan overcosting juga, jadi sama ya. Kenapa overcosting? Karena dia dibebankan atau dikasih harga yang lebih tinggi. Oke, nah sekarang si C nih. Si C makan 100.000. Nah, dia harus membayarnya 85.000. Kalau kalian jadi si C mau atau enggak? Mau lah. Nah, kenapa mau? Karena kalian membayar lebih murah daripada yang seharusnya. Harusnya bayar 100.000, tapi sekarang hanya perlu bayar 85.000. Kondisi si C namanya adalah undercosting. Artinya, si C dibiayakan terlalu rendah. Dia harusnya dibiayakan 100.000, tapi cuma dibiayakan 85.000. Oke, kita lanjut ke si D. Si D makannya 110.000, tetapi gara-gara dibagi rata, dia hanya perlu bayar 85.000. Nah, kalau jadi si D, kira-kira mau? Mau banget pastinya ya. Kenapa mau? Karena dia membayar lebih murah daripada yang seharusnya. Kondisi si D ini namanya juga undercosting, di mana dia dibiayakan lebih rendah daripada yang seharusnya. Dia harusnya bayar 110.000, tapi sekarang dia cuma perlu bayar 85.000. Maka ini dinamakan undercosting. Nah, ini adalah ilustrasi di mana kalau menggunakan simple costing yang hanya menggunakan satu alokasi biaya, itu biasanya terjadi kondisi overcosting atau undercosting. Tadi kita ada istilah namanya undercosting dan overcosting. Apakah undercosting dan overcosting itu bagus? Jawabannya adalah tidak bagus. Kenapa? Kita mulai dari undercosting dulu. Kalau undercosting dapat mengakibatkan underprice, di mana harganya menjadi lebih rendah. Jadi kalau biayanya lebih rendah atau kerendahan, nanti harga jualnya juga bisa jadi lebih rendah. Kalau harganya kerendahan, kalau kita jual barang ke customer tapi harganya rendah atau kemurahan, akibatnya apa? Akibatnya kita bisa mengalami rugi atau loss. Jadi undercosting itu nggak bagus karena bisa bikin perusahaan mengalami kerugian atau loss. Nah, gimana kalau overcosting? Overcosting itu bisa mengakibatkan overprice atau harganya jadi ketinggian. Karena dia dibebankannya lebih tinggi, nanti harganya juga bisa ketinggian. Kalau harganya ketinggian, akibatnya adalah loss market share. Jadi nggak akan ada yang mau beli. Kenapa? Karena produk yang ditawarkan atau dijual harganya lebih tinggi daripada produk dari perusahaan lain. Maka ujung-ujungnya loss market share, karena tidak ada yang mau membeli. Jadi baik undercosting atau overcosting ini dua-duanya nggak bagus.
Gimana caranya supaya bisa menghindari undercosting dan overcosting? Caranya adalah dengan ABC atau Activity Based Costing. Jadi, ABC ini adalah solusi untuk mengatasi undercosting dan overcosting. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.